Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Anita Fitria. Saya guru IPA di SMP Negeri 2 Matan Hilir Utara, dan kali ini saya bersama ibu senior saya, Ibu Nurianti SPD. Beliau guru IPS di SMP Negeri 2 Matan Hilir Utara. Kami akan men-sharingkan apa-apa yang pernah kami pelajari terkait tentang CP, ATP, TP, dan modul ajar, seperti itu. Jadi kami kami duduk di sini bukan berarti kami yang ahli atau expert di bidang ini, karena kami masih sama-sama belajar. Jadi ini hanya sebatas apa yang kami pahami dari berbagai jenis pelatihan-pelatihan dan aplikasi-aplikasi di dalam kelas yang telah kami laksanakan. Baik. Dalam penyusunan modul ajar Bapak Ibu, tahapannya itu yang pertama adalah analisis CP. CP itu apa? CP itu adalah capaian pembelajaran. Kemudian dari CP ini akan dianalisis menjadi TP atau tujuan pembelajaran. Kemudian kumpulan dari TP ini akan menjadi ATP. Dan setelah menjadi ATP barulah bisa dilakukan penyusunan modul ajar, seperti itu. Saya bahas sekilas satu persatu per item. Nanti untuk contohnya yang lebih detail akan disampaikan oleh Ibu Nurianti. Capaian pembelajaran terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Jadi capaian pembelajaran itu kalau di K13 itu seperti KI dengan KD. Jadi di kurikulum Merdeka, capaian pembelajaran itu merupakan hasil leburan dari KI dan KD. Di sana sudah ada ya tulisannya, kompetensi yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase perkembangan peserta didik setiap mata pelajaran. CP ini sudah tersedia Bapak Ibu, sudah ada, tidak usah membuat lagi, nanti akan ditunjukkan oleh Ibu Nurianti. Fasenya itu ada 6 fase. Fase A, fase B, fase C, fase D, fase E, dan fase F. Untuk SMP, khusus SMP kelas 7, 8, 9 itu menggunakan fase D. Jadi di sana ada kumpulannya, banyak, ada berlembar-lembar, tinggal dipilah-pilah saja sesuai dengan mata pelajarannya. Kemudian dari CP tadi itu dianalisis jadilah tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran ini apa yang akan dicapai oleh guru ketika pembelajaran. Ini didapat dari analisis CP. Ini contohnya, lebih lengkapnya nanti langsung analisisnya disampaikan Ibu Nurianti ya. Terlalu cepat ya Bapak Ibu? Enggak ya sepertinya. Ya. Kemudian ATP. Jadi TP yang tadi sudah dibuat, yang sudah disusun, itu dikumpulkan dalam bentuk ATP. ATP itu apa? ATP kalau di kurikulum 13 itu semacam silabus. Jadi fungsinya sama seperti silabus. Nah, tujuannya untuk sebagai panduan perencanaan pembelajaran. Formatnya seperti apa? Sebenarnya di kurikulum Merdeka ini tidak ada format baku. Jadi kalau misalkan saat ini di SMP Negeri 2 Matan Hilir Utara melihat format ATP yang seperti ini, kemudian Bapak Ibu menemukan format ATP yang berbeda, misalkan di PMM, itu tidak masalah karena memang tidak ada format yang baku. Kalau ini kebetulan kami menggunakan format yang pernah di-sharekan oleh Ibu Sri ketika pelatihan di Dinas Pendidikan. Karena saya suka yang simple-simple, jadi saya pakai yang simple saja. Kalau di PMM itu lebih banyak lagi komponennya. Tidak apa-apa, memakai yang itu tidak apa-apa. Ini mau ditambahkan alokasi waktu juga tidak masalah. Kemudian modul ajar. Setelah CP ada, TP ada, ATP ada, barulah bisa masuk ke modul ajar. Modul ajar ini kalau di K13 itu sama seperti RPP.
Hanya saja ada beberapa komponen yang ditambahkan, jadi lebih kompleks dari RPP menurut saya. Tapi secara garis besar miriplah dengan RPP. Ini komponen-komponen dari modul ajar. Jadi di modul ajar itu ada mengandung, di dalamnya itu harus ada informasi umum, informasi inti, dan juga lampiran. Untuk informasi umum ada identitas penulis, kemudian identitas sekolah, profil pelajar Pancasila, mungkin ini yang sama seperti di RPP ya. Bukan, yang berbeda dari RPP, ada profil pelajar Pancasila. Di sini tidak dicantumkan semua, tidak harus dicantumkan semua, cukup 2 atau 3 profil saja yang sesuai dengan materi pembelajaran di modul ajar tersebut. Kemudian ada sarana dan prasarana, ini media pembelajaran, bukan media, sumber belajar, mohon maaf, sumber belajar, termasuk media juga masuk ke dalam situ. Lanjut, ada target peserta didik. Target peserta didik ini kelas berapa, semester berapa, identitas tentang itu. Kemudian ada juga model pembelajaran. Lanjut, ada informasi inti. Di informasi inti itu ada tujuan pembelajaran, ada pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial. Pengayaan dan remedial ini jika ada, jika tidak ada pun tidak masalah. Dan lampiran ini ada LKPD. LKPD ini LKS atau worksheet. Kemudian ada media bacaan, materi bacaan maksud saya, dan juga daftar pustaka. Dan sekali lagi Bapak Ibu, untuk komponen-komponen dari modul ajar itu tidak ada format yang baku. Ini bisa dibalik-balik. Ada yang identitas penulisnya di bawah, bukan di bawah di dekat tanda tangan, tidak. Ada yang pokoknya urutannya itu bisa berbeda-beda antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain, atau bahkan antara guru yang satu dengan guru yang lain itu bisa berbeda-beda. Modul ajar sih ada. Ya, ini yang lengkap Ibu, sekali lagi Bapak Ibu ya. Sekali lagi karena saya itu tidak suka kalau terlalu lengkap, saya suka yang simple saja. Jadi saya mengikuti format yang diberikan oleh Ibu Sri Wahyuni di Dinas Pendidikan waktu itu. Karena saya melihat kok ini ada yang lebih simpel, jadi saya menggunakan yang itu saja. Asalkan komponen-komponen intinya itu ada semua di sana. Salah ya? Mohon maaf. Ibu Sri Rahayu Chandrawati. Ya, itu. Sri Wahyuni. Mohon maaf. Itu. Mungkin itu saja penjelasan terkait, bukan penjelasan sharing informasi terkait CP, ATP, TP, dan modul ajar. Ya, sebentar langsung disajikan Bu Yanti. Nah, untuk contohnya seperti apa, CP seperti apa bentuknya, TP seperti apa nanti analisisnya, kemudian ATP-nya seperti apa, itu akan ditunjukkan oleh senior saya Ibu Nuryanti SPD. Kepada beliau dipersilahkan.